dan ikan ajaib. Pada suatu hari yang cerah, Abu Nawas berjalan-jalan di tepi sungai yang jernih. Angin sepo-sepo berhembus lembut, membawa aroma segar dari pepohonan di sekitar. Abu Nawas, yang terkenal dengan kecerdikannya, sedang menikmati pemandangan alam ketika tiba-tiba matanya tertuju pada sesuatu yang berkilauan di dalam air. Dengan rasa penasaran, Abu Nawas mendekati tepi sungai dan melihat seekor ikan yang sangat besar dan berwarna-warni. Sisik ikan itu memantulkan cahaya matahari, menciptakan kilauan yang memukau. Ikan tersebut tampak berbeda dari ikan-ikan lainnya yang pernah dilihat Abu Nawas. Ia merasa ada sesuatu yang istimewa tentang ikan ini. Saat Abu Nawas semakin mendekat, ia terkejut ketika mendengar suara yang lembut namun jelas. "Wahai Abu Nawas, tolonglah aku. Aku adalah ikan ajaib yang terperangkap di sini. Jika kau menolongku, aku akan memberimu 3 permintaan." Abu Nawas, yang terkenal dengan kecerdikannya, tidak ragu untuk menolong ikan ajaib tersebut. Dengan hati-hati, ia mengangkat ikan itu dari tepi sungai dan membawanya ke tempat yang lebih dalam. Ikan itu tampak lemah dan terperangkap di antara bebatuan. Abu Nawas dengan lembut melepaskan ikan dari jebakan tersebut dan membawanya kembali ke air yang lebih dalam dan jernih. Saat ikan itu kembali berenang dengan bebas, ia berputar-putar dengan gembira di sekitar Abu Nawas. Air sungai yang jernih memantulkan cahaya matahari, menciptakan kilauan yang indah di permukaan air. Ikan ajaib itu kemudian berhenti di depan Abu Nawas dan berkata dengan suara yang lembut namun penuh rasa terima kasih. "Terima kasih, Abu Nawas. Kau telah menyelamatkanku dari penderitaan. Sebagai tanda terima kasih, aku akan mengabulkan 3 permintaanmu. Sebutkanlah apa yang kau inginkan." Abu Nawas tersenyum dan merasa sangat beruntung. Ia tahu bahwa kesempatan ini adalah sesuatu yang langka dan berharga. Dengan hati-hati, ia mulai memikirkan permintaan apa yang akan ia ajukan kepada ikan ajaib tersebut. Ia menyadari bahwa permintaan ini haruslah sesuatu yang benar-benar berarti dan bermanfaat bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Setelah mendengar tawaran dari ikan ajaib, Abu Nawas merasa sangat beruntung. Ia tahu bahwa kesempatan ini adalah sesuatu yang langka dan berharga. Dengan hati-hati, ia mulai memikirkan permintaan apa yang akan ia ajukan kepada ikan ajaib tersebut. Setelah berpikir sejenak, Abu Nawas berkata, "Permintaan pertamaku adalah kekayaan yang melimpah." Ikan ajaib mengangguk dengan penuh pengertian. "Permintaanmu akan segera dikabulkan," kata ikan itu dengan suara yang lembut namun penuh kekuatan. Tiba-tiba, Abu Nawas merasakan angin sepo-sepo yang hangat mengelilinginya. Ia menutup matanya sejenak, dan ketika ia membukanya kembali, ia terkejut melihat perubahan yang terjadi di sekitarnya. Rumahnya yang sederhana telah berubah menjadi istana yang megah. Dinding-dindingnya terbuat dari marmer putih yang berkilauan, dan lantainya dilapisi dengan karpet sutra yang lembut. Di setiap sudut ruangan, terdapat hiasan-hiasan emas dan perak yang memancarkan cahaya gemerlap. Abu Nawas melihat meja-meja yang penuh dengan perhiasan, permata, dan kon emas yang berkilauan. Abu Nawas merasa sangat bahagia melihat kekayaan yang melimpah di sekitarnya. Ia berjalan mengelilingi istananya yang baru dengan penuh kekaguman. Di luar istana, terdapat taman yang indah dengan bunga-bunga yang berwarna-warni dan air mancur yang memancarkan air jernih. Burung-burung berkicau dengan riang, menambah keindahan suasana. Setelah merasakan kebahagiaan dari kekayaan yang melimpah, Abu Nawas menyadari bahwa harta benda saja tidak cukup untuk membuat hidupnya sempurna. Ia merasa bahwa kekayaan tanpa kebijaksanaan bisa menjadi bumerang yang berbahaya. Dengan pemikiran ini, Abu Nawas memutuskan untuk menggunakan permintaan keduanya dengan bijaksana. Abu Nawas kembali menemui ikan ajaib di tepi sungai. Dengan penuh rasa hormat, ia berkata, "Permintaan keduaku adalah kebijaksanaan. Aku ingin memiliki kebijaksanaan yang mendalam agar dapat menggunakan kekayaanku dengan baik dan membantu orang-orang di sekitarku." Ikan ajaib mengangguk dengan penuh pengertian. "Permintaanmu akan segera dikabulkan," kata ikan itu dengan suara yang lembut namun penuh kekuatan. Tiba-tiba, Abu Nawas merasakan angin sepo-sepo yang hangat mengelilinginya. Ia menutup matanya sejenak,
dan ketika ia membukanya kembali, ia merasakan perubahan yang luar biasa dalam dirinya. Pikirannya menjadi lebih jernih dan tajam. Ia merasa mampu melihat segala sesuatu dengan lebih jelas dan mendalam. Abu Nawas merasa bahwa ia kini memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dengan mudah dan bijaksana. Ia merasa bahwa kebijaksanaan ini adalah anugerah yang sangat berharga. Dengan kebijaksanaan yang baru diperolehnya, Abu Nawas mulai menggunakan kekayaannya dengan lebih bijaksana. Ia tidak hanya memberikan bantuan materi kepada orang-orang miskin, tetapi juga memberikan nasihat dan bimbingan kepada mereka. Ia membantu mereka untuk mengelola keuangan mereka dengan baik dan memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka. Abu Nawas juga menggunakan kebijaksanaannya untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Ia membantu menyelesaikan perselisihan antara tetangga, memberikan nasihat kepada para pemimpin desa, dan membantu merancang proyek-proyek pembangunan yang bermanfaat bagi semua orang. Kebijaksanaan Abu Nawas membuatnya dihormati dan dikagumi oleh banyak orang. Ia menjadi sosok yang diandalkan oleh masyarakat untuk memberikan solusi atas berbagai masalah. Kebijaksanaan ini juga membantunya dalam menghadapi berbagai tantangan hidup dengan tenang dan bijaksana. Setelah mendapatkan kekayaan dan kebijaksanaan, Abu Nawas merasa hidupnya telah berubah secara drastis. Namun, di balik semua itu, ia menyadari bahwa ada satu hal yang masih kurang. Meskipun ia memiliki harta yang melimpah dan kebijaksanaan yang mendalam, ia merasa bahwa kebahagiaan sejati belum sepenuhnya hadir dalam hidupnya. Dengan pemikiran ini, Abu Nawas memutuskan untuk menggunakan permintaan ketiganya dengan bijaksana. Abu Nawas kembali menemui ikan ajaib di tepi sungai. Dengan penuh rasa hormat, ia berkata, "Permintaan ketigaku adalah kebahagiaan. Aku ingin merasakan kebahagiaan yang sejati dalam hidupku, agar aku dapat menikmati kekayaan dan kebijaksanaan yang telah kau berikan." Ikan ajaib mengangguk dengan penuh pengertian. "Permintaanmu akan segera dikabulkan," kata ikan itu dengan suara yang lembut namun penuh kekuatan. Tiba-tiba, Abu Nawas merasakan angin sepo-sepo yang hangat mengelilinginya. Ia menutup matanya sejenak, dan ketika ia membukanya kembali, ia merasakan perubahan yang luar biasa dalam hatinya. Hatinya dipenuhi dengan perasaan damai dan bahagia yang tulus. Abu Nawas merasa bahwa segala beban dan kekhawatiran yang pernah ia rasakan telah lenyap. Ia merasa bahwa hidupnya kini lengkap dengan kekayaan, kebijaksanaan, dan kebahagiaan. Ia merasa bahwa ia dapat menghadapi segala tantangan hidup dengan senyuman dan hati yang tenang. Dengan kebahagiaan yang baru diperolehnya, Abu Nawas mulai menjalani hidupnya dengan lebih bermakna. Ia tidak hanya menikmati kekayaan dan kebijaksanaan yang dimilikinya, tetapi juga berbagi kebahagiaan dengan orang-orang di sekitarnya. Ia mengadakan pesta-pesta untuk merayakan kebahagiaan bersama keluarga dan teman-temannya. Ia juga membantu orang-orang yang membutuhkan, memberikan mereka harapan dan kebahagiaan. Kebahagiaan Abu Nawas membuatnya menjadi sosok yang dicintai dan dihormati oleh banyak orang. Ia menjadi teladan bagi masyarakat, menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya datang dari kekayaan dan kebijaksanaan, tetapi juga dari hati yang tulus dan penuh kasih. Kebahagiaan ini juga membantunya dalam menghadapi berbagai tantangan hidup dengan tenang dan bijaksana. Kabar tentang kekayaan, kebijaksanaan, dan kebahagiaan Abu Nawas segera menyebar ke seluruh negeri. Orang-orang berbicara tentang keajaiban yang dialami oleh Abu Nawas dan bagaimana ia menggunakan anugerah tersebut untuk kebaikan. Berita ini akhirnya sampai ke telinga raja, yang merasa penasaran dan sedikit iri dengan keberuntungan Abu Nawas. Raja memutuskan untuk menguji kecerdasan dan kebijaksanaan Abu Nawas. Ia mengundang Abu Nawas ke istana dengan alasan ingin memberikan penghargaan atas kebaikannya. Abu Nawas menerima undangan tersebut dengan senang hati dan berangkat menuju istana dengan penuh rasa hormat. Setibanya di istana, Abu Nawas disambut dengan kemegahan dan kemewahan. Raja duduk di atas singgasana emasnya, dikelilingi oleh para penasihat dan pejabat istana. Setelah beberapa saat berbasa-basi, Raja akhirnya mengungkapkan niatnya. "Abu Nawas," kata Raja dengan suara yang penuh wibawa, "aku telah mendengar banyak tentang kebijaksanaanmu. Aku ingin mengujimu dengan sebuah teka-teki.
Jika kau berhasil memecahkannya, aku akan mengakui kebijaksanaanmu dan memberikanmu hadiah yang besar. Abu Nawas tersenyum dan mengangguk. Hamba siap menerima ujianmu, Yang Mulia, jawabnya dengan penuh keyakinan. Raja kemudian memberikan teka-teki yang sangat sulit. Di hadapanku ada 3 peti, kata raja sambil menunjuk ke 3 peti yang terbuat dari emas, perak, dan kayu. Salah satu peti ini berisi permata yang sangat berharga. Peti emas memiliki tulisan, permata ada di sini. Peti perak memiliki tulisan, permata tidak ada di sini. Dan peti kayu memiliki tulisan, permata ada di peti emas. Hanya satu tulisan yang benar. Temukan peti yang berisi permata. Abu Nawas berpikir sejenak, merenungkan setiap petunjuk yang diberikan. Dengan kebijaksanaan yang dimilikinya, ia menyadari bahwa hanya satu tulisan yang benar, sementara 2 lainnya salah. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Abu Nawas berkata, "Yang Mulia, permata itu ada di peti kayu." Raja terkejut dengan jawaban Abu Nawas. Ia membuka peti kayu dan menemukan permata yang berkilauan di dalamnya. Raja tersenyum dan mengakui kebijaksanaan Abu Nawas. "Kau benar-benar bijaksana, Abu Nawas. Aku mengakui kecerdasanmu dan memberikanmu hadiah yang besar." Abu Nawas menerima hadiah tersebut dengan rasa syukur. Ia merasa bahwa kebijaksanaan yang dimilikinya telah membantunya mengatasi ujian dari raja. Dengan hati yang penuh kebahagiaan, ia kembali ke rumahnya dan melanjutkan hidupnya dengan damai dan bijaksana. Setelah berhasil mengatasi ujian dari raja, Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan hati yang penuh kebahagiaan dan rasa syukur. Ia merasa bahwa hidupnya kini lengkap dengan kekayaan, kebijaksanaan, dan kebahagiaan. Dengan anugerah yang dimilikinya, Abu Nawas memutuskan untuk menjalani hidupnya dengan lebih bermakna dan bermanfaat bagi orang lain. Abu Nawas menggunakan kekayaannya untuk membantu orang-orang miskin di sekitarnya. Ia membangun rumah-rumah bagi mereka yang tidak memiliki tempat tinggal, memberikan makanan kepada yang kelaparan, dan menyediakan pakaian bagi yang membutuhkan. Ia juga mendirikan sekolah-sekolah untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak yang kurang mampu, serta membangun rumah sakit untuk merawat orang-orang yang sakit. Dengan kebijaksanaan yang dimilikinya, Abu Nawas memberikan nasihat dan bimbingan kepada masyarakat. Ia membantu menyelesaikan perselisihan antara tetangga, memberikan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi oleh para pemimpin desa, dan merancang proyek-proyek pembangunan yang bermanfaat bagi semua orang. Kebijaksanaan Abu Nawas membuatnya dihormati dan dikagumi oleh banyak orang. Kebahagiaan yang dirasakan oleh Abu Nawas juga menular kepada orang-orang di sekitarnya. Ia mengadakan pesta-pesta untuk merayakan kebahagiaan bersama keluarga dan teman-temannya. Di setiap pesta, Abu Nawas selalu mengingatkan pentingnya berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Ia mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya datang dari kekayaan dan kebijaksanaan, tetapi juga dari hati yang tulus dan penuh kasih. Kehidupan Abu Nawas yang damai dan penuh kebahagiaan membuatnya menjadi sosok yang dicintai dan dihormati oleh banyak orang. Ia menjadi teladan bagi masyarakat, menunjukkan bahwa kekayaan, kebijaksanaan, dan kebahagiaan adalah anugerah yang sangat berharga dan harus digunakan untuk kebaikan dan kebahagiaan orang lain. Demikianlah kisah tentang kehidupan yang damai yang dijalani oleh Abu Nawas setelah mendapatkan kekayaan, kebijaksanaan, dan kebahagiaan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa hidup yang bermakna adalah hidup yang dijalani dengan penuh kasih, kebijaksanaan, dan kebahagiaan, serta digunakan untuk kebaikan dan kebahagiaan orang lain.